Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas manajemen A akan menjabarkan materi tentang hardware komputer. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Andar Selviani dengan NIM 32. Lalu ada Falsafani Arsalan Putra dengan NIM 28. Dan yang terakhir ada Mia Miftakul Ilmi dengan NIM 47. Oke, nggak usah terlalu lama nih, langsung aja ke materinya. Let's go! Sebelum masuk ke hardware, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latin, komputer yang artinya menghitung. Dalam definisi komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data, input, mengolah data, proses, dan memberikan informasi output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Jadi, secara harfiah, komputer bisa diartikan sebagai alat elektronika yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan data baik berupa teks, gambar maupun suara untuk menghasilkan informasi yang kita kehendaki. Dalam keberadaan komputer itu sendiri memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, mampu mengakses dengan cepat dan tepat, dan yang kedua, menghasilkan informasi dari data yang lampau, dan yang ketiga, mampu memproses data yang sangat besar menjadi informasi, dan yang keempat, mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan yang kelima, mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang khusus. Dan ada beberapa spesifikasi standar komputer yang harus kalian ketahui ya teman-teman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prosesor Intel atau AMD, dan yang kedua, memori, dan yang ketiga, mainboard, dan yang keempat, VGA onboard, dan yang kelima, hard disk, dan yang keenam, floppy disk, dan yang ketujuh, optional drive, dan yang kedelapan, cache and power supply, dan yang ke-9 monitor, dan yang ke-10 keyboard and mouse. Oke, mari kita ke pembahasan intinya. Kalian tahu nggak sih kalau di semua komputer itu pastinya terdapat hardware. Hardware itu menjadi salah satu komponen utama komputer. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, hardware sering disebut dalam perangkat komputer karena di dalam komputer terdiri dari hardware dan software. Apabila hardware tidak ada, maka tidak ada komputer juga. Untuk komputer dapat digunakan dengan normal, maka antara hardware, software, dan brainware harus ada. Karena jika salah satunya tidak ada, maka sebuah perangkat komputer tidak dapat digunakan. Jadi, hardware adalah kumpulan komponen fisik yang menyusun perangkat komputer. Atau dengan bahasa lain, hardware adalah komponen komputer atau elektronik yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipegang dan berkaitan dengan sistem komputer. Dalam hardware sendiri juga ada perangkat utama dan pendukung. Perangkat utamanya itu ada yang pertama prosesor, yaitu berfungsi memproses semua data dan perintah. Yang kedua adalah memori, yaitu media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Yang ketiga adalah hard disk, adalah media penyimpanan data atau instalasi software dan driver. Yang keempat adalah mainboard, atau media yang berfungsi menyatukan dan menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. Yang kelima adalah VGA, yaitu berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan atau proses data atau perintah ke monitor atau LCD. Dan ini selanjutnya adalah perangkat pendukungnya. Yang pertama adalah optical drive, yaitu antara lain CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW. Yang kedua adalah floppy drive, yaitu berfungsi untuk membaca data pada disket. Yang ketiga adalah LAN card, yaitu berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Yang keempat adalah sound card, yaitu berfungsi memproses suara. Dan yang terakhir adalah power supply, yaitu sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Oke guys, pembahasan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. Kalian udah tahu belum apa aja isinya? Jenis-jenis perangkatnya adalah ada 4 macam. Yang pertama,
perangkat masukan atau input device. Dan yang kedua, perangkat pemrosesan atau process device. Dan yang ketiga, perangkat keluaran atau output device. Dan yang terakhir, perangkat penyimpanan atau strong unit. Ayo kita pelajari satu persatu. Input device atau perangkat masukan. Perangkat ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan diolah oleh peranti pemroses. Contoh, keyboard, mouse, scanner, joystick, layar sentuh, dan mikrofon. Adapun fungsi dari contoh tersebut, keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol. Mouse berfungsi untuk penunjuk posisi kursor atau pointer pada layar monitor. Scanner berfungsi untuk mengcopy data objek lalu dipindahkan ke dalam memori komputer. Dan joystick berfungsi untuk memasukkan perintah untuk menggerakkan permainan pada komputer. Selanjutnya ada webcam yang merupakan program instant messaging atau aplikasi vid call yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Layar sentuh yang berfungsi untuk memudahkan pengguna mengakses layar monitor. Dan yang terakhir, mikrofon yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara lalu merubahnya menjadi getaran listrik. Perangkat yang kedua adalah processing device atau biasa disebut perangkat pemrosesan. Jadi, perangkat ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer. Juga merupakan otak dari komputer, biasa disebut CPU atau Central Processing Unit. Contoh lainnya adalah RAM dan VGA. Perangkat yang ketiga adalah perangkat keluaran. Perangkat ini berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan ke mesin lainnya. Contohnya adalah layar monitor, printer, dan speaker. Perangkat yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau strong device. Jadi, fungsinya adalah untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Perangkat ini memiliki penyimpanan utama dan juga terdapat penyimpanan pendukung seperti flash disk, hard disk, dan DVD. Setelah kita mengetahui jenis-jenis hardware, hardware juga memiliki sistem penunjang, salah satunya adalah jaringan. Jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisasi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device dalam komputer. Menurut jangkauan geografisnya, jaringan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jaringan luas atau WAN, yang kedua, jaringan metropolitan atau MAN, yang ketiga, jaringan setempat atau LAN. Oke, mari kita jabarkan satu persatu. LAN adalah Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Merupakan jaringan komputer yang hanya mencangkup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet kantor atau sekolah. Dan yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, WAN atau Wide Area Network, disingkat dengan WAN, adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan ya kawan-kawan. Semoga penjelasan ini dapat berguna untuk kita semua. Kalau ada perkataan kami yang kurang berkesan, tolong dimaafkan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.